Bab 1801 Akademi Angin Biru. Oh, Ye Bufan mengangguk. Bahkan sebelum dia melangkah ke gerbang Akademi Blue Wind, dia telah mengembangkan hubungan persahabatan super dengan orang nomor 1 di peringkat surgawi. Poin kuncinya adalah wanita ini benar-benar sombong. Memikirkan kata-kata, "Kamu sudah menjadi milikku," membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia bahkan memikirkan harta karun tertinggi dengan 3 tanda di kakinya. Dia bertanya lagi, "Saudari, apa status peringkat surga Akademi Blue Wind? Tingkat kultivasi apa yang perlu kamu capai untuk masuk peringkat surga? Melihat kamu tidak tahu apapun, aku akan memperkenalkan Blue Wind College untukmu." Luo Yudi memberinya beberapa ilmu populer sambil makan. Akademi Changfeng dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Akademi Luar, Akademi Menengah, dan Akademi Dalam. Akademi Luar hanya memiliki siswa biasa, dengan sekitar 10.000 orang. Status dan level siswa di Akademi Menengah lebih tinggi, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil, sekitar 1.000. Kalau bicara level tertinggi Akademi Blue Wind, hanya ada 100 orang, yang merupakan 100 teratas, di peringkat surgawi. Angka ini tetap setiap saat. Jika ada perubahan, siswa juga akan menyesuaikannya. Misalnya, jika Anda menantang tempat ke-100, jika Anda menang, Anda akan resmi masuk perguruan tinggi dalam, dan orang itu akan tersingkir ke perguruan tinggi menengah. Anda harus menjadi siswa dari perguruan tinggi luar sekarang, tapi jika kamu bisa mengalahkan senior dari Akademi Menengah, kamu akan menjadi pemenang. Seberapa sering daftar ini diperbarui? Dai berkata, sebagai siswa akademi, selama Anda merasa tingkat kultivasi Anda cukup, Anda dapat menantang ke level berikutnya kapan saja pemeringkatan. Selama Anda menjadi salah satu dari mereka, Anda harus menerima tantangan siswa lain. Untuk dapat naik ke puncak Tianbang, jika Anda memasuki Akademi Dalam untuk berlatih, Anda akan memiliki lebih banyak sumber daya daripada Akademi Menengah dan Akademi Luar, dan statusmu akan sebanding dengan guru di Akademi. Semua siswa yang bisa masuk Akademi Dalam akan memiliki prospek tak terbatas di masa depan. Salah satu dari mereka akan menjadi target persaingan antara keluarga kerajaan dan berbagai kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan puas dengan keadaan biasa-biasa saja dan akan menantang anggota Tianbang untuk suatu hari menjadi anggota pengadilan dalam. Bufan berkata, tantangan harus ada syaratnya, bukan? Bosan sampai mati, dan tidak akan ada waktu untuk berlatih. Ini wajar. Luo Yudi berkata, selama kamu mengajukan tantangan, itu berarti hidup atau mati. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar, dan kemungkinan besar nyawanya sendiri akan terpengaruh, jadi setiap anggota yang ingin menantang harus mempertimbangkan bobotnya sendiri terlebih dahulu. Selain itu, tantangan tersebut memerlukan pembayaran biaya ke akademi. 100.000 koin emas untuk menantang anggota biasa di peringkat surgawi, dan 1 juta koin emas untuk menantang 10 besar di peringkat surgawi. Sebagai siswa akademi, sumber daya pelatihan semua orang sangat langka, jadi tidak ada yang akan menganggap entengnya tantang itu. Ye Bufan bertanya, anggota seperti apa yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula? Ini adalah perhatian terbesarnya. Dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini buah Yuan untuk memulihkan budidaya Anda. Tapi sepertinya agak sulit sekarang. Lu Sueman telah mencapai alam pemurnian kekosongan, dan akan sulit baginya untuk mencapai level ini tanpa buah Yuan merah untuk memulihkan kekuatannya. Tapi sekarang saya tidak lagi terlalu peduli. Selama masih ada kesempatan 1/10.000, saya harus berusaha 100%. Luo Yudi berkata, untuk Blue Wind Academy, hanya siswa dari Akademi Dalam yang memiliki kualifikasi ini. Ye Bufan mengangguk, tapi tidak menganggapnya terlalu serius. Selama ada sistem tantangan ini, tidak masalah jika menantang anggota Tianbang secara langsung. Keduanya mengobrol sebentar, dan dia mendapat informasi sebanyak mungkin. Setelah sarapan, mereka berdua bersiap untuk keluar. Tetapi saat mereka tiba di depan pintu, Dulang datang. Orang ini berkata sambil tersenyum, Saudari Yudi, kamu mau kemana? Aku akan mengantar adikku untuk mendaftar di Blue Wind Academy. Aku khawatir ini tidak akan berhasil. Lupakan hari ini.
Ini adalah hari di mana kamu mengambil alih sebagai Master Pavilion. Ada banyak hal yang harus dilakukan, dan kamu masih menunggu jawaban. Petik 2. Ini, Luo Yudi ragu-ragu, dan tanpa sadar, dia memusatkan seluruh perhatian pada pria ini. Dia sebenarnya lupa bahwa dia akan mengambil alih pavilion penghakiman harta karun hari ini. Kakak, bukankah kamu mendaftar saja? Aku bisa pergi sendiri, dan kamu bisa melakukan pekerjaanmu. Ye Bufan tentu saja tidak akan memaksanya, dan pergi sendirian setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luo Yudi. Hampir semua orang di seluruh kota Tianfeng mengetahui tentang Akademi Blue Wind. Dia keluar untuk menanyakannya, menemukan lokasinya, dan segera tiba di gerbang. Dikabarkan bahwa akademi ini memiliki sejarah ribuan tahun. Gerbang besarnya sendiri memiliki suasana sejarah yang kuat. Selama bertahun-tahun, akademi ini telah menjadi tempat suci yang diimpikan oleh seluruh pejuang muda Kekaisaran Tianfeng. Tapi Akademi Blue Wind, bagaimanapun juga, adalah institusi tertinggi di seluruh Kekaisaran Tianfeng. Belum lagi memasuki akademi dalam, bahkan memasuki akademi luar dengan standar terendah memerlukan kondisi yang sangat keras membunuh ambisi impian banyak pejuang muda. Anda harus tahu bahwa budidaya adalah masalah yang sangat membutuhkan sumber daya. Bagi keluarga biasa, ini adalah biaya yang sangat besar. Untuk mencapai tahap pembangunan fondasi sebelum usia 20 tahun adalah tugas yang sangat mustahil bagi banyak orang. Saat mereka baru saja sarapan, Luo Yudi menjelaskan kepadanya secara detail persyaratan Blue Wind Academy untuk siswa baru. Intinya untuk bisa mendaftar adalah tahap pembangunan fondasi, dan usia yang dipersyaratkan tidak boleh lebih dari 18 tahun. Tahap inti emas dilonggarkan menjadi 20 tahun, tahap jiwa baru lahir adalah 22 tahun, dan tahap transformasi dewa berusia 24 tahun. Faktanya, sebagian besar siswa yang direkrut oleh akademi luar setiap tahun berada pada tahap inti emas. Karena tingkat kultivasi pada tahap dasar terlalu rendah, sulit bagi mereka untuk masuk akademi, dan mereka umumnya diblokir dari akademi, pintu. Sisanya sedikit dalam tahap Naschen Sol, tapi jumlahnya pasti sangat sedikit. Bahkan di tahap awal Naschen Sol, mereka sudah menjadi yang terbaik di antara semua siswa. Karena di benua Kunlun, jika seorang pemuda tidak bergantung pada sekte atau akademi, akan sulit baginya untuk mencapai tahap jiwa baru lahir, apalagi tahap transformasi ilahi. Selain itu, kultivasi juga bergantung pada kualifikasi. Beberapa orang tidak dapat membentuk jiwa baru lahir mereka sendiri sepanjang hidup mereka. Karena hari ini adalah hari penerimaan Blue Wind College, gerbangnya sangat sibuk. Para siswa yang datang ke sini untuk mendaftar semuanya sangat antusias dan bersemangat. Ye Bufan hendak memasuki pintu, ketika dia tiba-tiba melirik ke samping, dan sesosok tubuh muncul di matanya. Dia memiliki sosok tinggi, gaun merah panjang, dan kuncir kuda yang tergantung santai di belakang kepalanya. Wajahnya yang sangat halus terlihat begitu familiar. Tiba-tiba dia kaget, seperti disambar petir. Situ Dianmo. Ye Bufan tahu bahwa Situ Dianmo, Ye Tian dan lainnya juga dibawa ke benua Kunlun, tapi mereka tidak tahu kemana mereka dikirim melalui terowongan luar angkasa. Awalnya saya khawatir tentang bagaimana menemukan beberapa orang, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Ambil tinta. Dia menekan ekstasi di dalam hatinya, segera mengejarnya, dan meraih lengan baju gadis itu. Bab 1802 Culingki. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Yang tidak pernah dia duga adalah gadis itu mengangkat tangannya, menepis tangannya, dan kemudian menoleh dengan tatapan waspada. Ye Bufan awalnya kaget, lalu kecewa. Meski wanita di depannya terlihat sangat mirip dengan Situ Dianmo, dia bukanlah orang yang sama. Sebagai perbandingan, Situ Dianmo sedikit lebih feminin, dan wanita di depannya lebih heroik, dengan penampilan yang cakap. Yang paling penting adalah dia adalah seorang pejuang murni, tanpa aura kaisar darah. Setelah kecewa, dia segera berkata, "Maaf, saya mengenali orang yang salah. Saya pikir Anda adalah teman saya." Ekspresi terkejut muncul di mata gadis itu, "Kenapa, saya mirip dengannya?" Petik 2. Di benua Kunlun ini, hubungan manusia dengan manusia masih sangat murni,
dan kepercayaan dasar masih ada. Jika dia ada di bumi, pihak lain pasti akan mengira dia menggunakan cara kuno ini untuk memulai percakapan, tapi menurut gadis ini tidak. Ye Bufan mengangguk, ya. Sangat mirip. Itu sangat menarik. Saya harap saya memiliki kesempatan untuk melihatnya. Tunggu sebentar. Ye Bufan memanggil gadis itu lagi. Apakah ada hal lain? Gadis itu memandangnya dengan ragu dan berkata, apakah kamu akan berobat? Gadis itu berkata, tentu saja. Apa yang akan saya lakukan jika saya tidak datang ke rumah sakit untuk mengobati penyakit saya? Saya punya pil di sini yang disempurnakan oleh Master. Ini memiliki efek penyembuhan yang sangat baik. Jika Anda meminumnya, luka Anda akan sembuh. Tidak perlu perawatan lebih lanjut. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya, dan sebuah botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Di dalamnya ada ramuan yang dia sempurnakan secara khusus, Hui Tiandan. Sebagai peri medis, dia bisa tahu sekilas bahwa gadis itu terluka, meski tidak terlalu serius, tapi tidak terlalu ringan. Pertemuan adalah takdir, dan orang lain sangat mirip dengan Si Tudianmo, jadi gadis itu tidak langsung meminum pilnya, tapi menatapnya dengan ragu. Kamu yakin? Bisakah kamu menyembuhkan penyakit? Ye Bufan tersenyum tipis, kamu bertengkar dengan seseorang kemarin dan Taiyin Heart Meridian di tanganmu terluka. Cederanya tidak terlalu serius. Kalau diminum pil saya ini, bisa cepat sembuh. Kalau berobat ke dokter lain, mungkin butuh waktu setengah bulan. Selama periode setengah bulan ini, Anda tidak bisa lagi bertarung dengan orang lain, dan kultivasi Anda akan mandek. Apakah medismu? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, benar-benar luar biasa. Ada ekspresi kaget di wajah gadis itu. Bahkan jika orang di depannya melihatnya melakukan itu kemarin, mustahil untuk mengetahui di mana dia terluka. Dan kemarin dia meminta dokter dari kampus untuk merawatnya, dan dia mengatakan hal yang persis sama dengan orang di depannya. Dia tidak bisa berinteraksi dengan siapapun selama setengah bulan. Sebagai siswa akademi, sangat menyakitkan jika kultivasinya mandek, jadi dia datang ke sini hari ini untuk mencari dokter yang lebih baik untuk konfirmasi. Ye Bufan mengangguk, saya seorang dokter. Gadis itu mengambil botol giok kecil, membuka tutupnya, dan mengendusnya dengan lembut menggunakan hidungnya. Aroma obat mujarab yang kaya datang ke lubang hidungnya. Ini obat mujarab kelas atas. Meskipun dia bukan seorang dokter, dia juga tahu bahwa ini jelas merupakan obat mujarab kelas atas yang sangat bagus, yang jauh lebih mahal daripada yang diresepkan oleh akademi. Kamu akan memberikan ini padaku. Ada sedikit kewaspadaan di wajah gadis itu. Ini adalah ramuan bermutu tinggi yang sangat langka. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu, jadi mereka pasti akan memiliki keraguan di hati mereka. Kakak perempuan dari Blue Wind Academy, kan? Saya baru di sini dan berencana untuk mendaftar ujian di sini, jadi saya ingin berteman dengan kakak perempuan saya dan menjaganya di masa depan. Gadis di depanku terluka dalam pertandingan sparring kemarin. Ini di depan Blue Wind Academy. Dia kemungkinan besar adalah murid di sini. Jika itu masalahnya, budidayanya telah mencapai tahap menjadi dewa, dan dia harus menjadi murid akademi dalam. Untuk menghilangkan keraguan pihak lain, dia melontarkan pernyataan ini. Teman sekelas yang baik, aku akan menerima ramuan ini. Mulai sekarang, kakak perempuanku berhutang budi padamu dan akan membalas budimu. Gadis itu memang murid akademi dalam dan memiliki status tertinggi di Akademi Blue Wind, jadi Ye Bufan adalah menjalin hubungan yang baik sepertinya tidak lagi terjadi secara tiba-tiba. Junior, namaku Culingki, siapa namamu? Sebuah pil dengan cepat mempersempit jarak antara kedua orang itu, dan gadis itu berinisiatif melaporkan namanya. Ye Bufan, Junior Xiaofan, aku akan kembali untuk menyembuhkan dulu, dan aku akan menghiburmu nanti. Culingki juga memiliki kepribadian yang lugas, tanpa kecerobohan berangkat dari sini dengan tergesa-gesa. Sebagai seorang kultivator, sangat menyakitkan jika tidak dapat menggunakan energi sejati Anda, jadi Anda harus memanfaatkan waktu untuk pulih dari cedera Anda. Ye Bufan melihat ke arah dia pergi dengan senyuman di bibirnya, ketika sebuah seruan datang dari samping. Kakak Ye, kamu luar biasa. Kamu sebenarnya, bab ini belum selesai,
silakan balik halaman. Dengan cepat berteman dengan kakak senior Chu. Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda yang terlihat sedikit lemah pada dirinya sendiri dengan kekaguman. Dia tampak sedikit lebih muda dari dirinya sendiri. Adik laki-laki, kamu adalah saudara Ye, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jiang Fangsu, dan saya juga seorang siswa yang telah mendaftar di Akademi Blue Wind. Pemuda itu juga memiliki karakter yang sangat lugas dan berkata dengan penuh kasih sayang, Kakak Ye, aku itu bukan mengintip, itu hanya kebetulan. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah berteman baik dengan kakak senior Chu begitu cepat. Sungguh membuat iri. Demi kakak Chu Sue, sungguh membuat iri. Semua orang akan memberimu 3 poin. Ye Bufan menjadi lebih tertarik pada penggemar kecil yang gigih ini dan bertanya, bukankah kamu di sini untuk mendaftar ujian? Oh, kegembiraan di wajah Jiang Fangzu menghilang, digantikan oleh ekspresi kesepian. Saya telah mengikuti ujian pendaftaran di sini sejak saya berusia 16 tahun, dan saya selalu gagal. Saya sangat tidak berguna. Petik 2 titik. Bufan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu gigih. Dia menghibur, tidak apa-apa. Mungkin saya akan lulus ujian kali ini. Ya, Jiang Fangzu mengangguk dengan serius. Ini terakhir kali saya mengikuti ujian. Keluarga saya menjual ladang mereka dan segalanya. Properti keluarga dibeli saya pil pembangun Yuan. Yang memungkinkan saya untuk akhirnya menembus tahap pembangunan fondasi dan membentuk pil emas saya sendiri. Saya yakin saya akan mampu lulus ujian kali ini. Pada akhirnya, dia mengayunkan tinjunya dengan kuat, sepertinya sedang menghibur dirinya sendiri. Ye Bufan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Ketika dia di bumi, semua orang mengatakan bahwa segalanya lebih rendah kecuali membaca, untuk menemukan jalan keluar bagi dirinya sendiri dengan cara ini. Begitu pula di benua Kunlun, meski belajar digantikan dengan seni bela diri, namun sifatnya tetap sama. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih menyayangi anak laki-laki besar yang gigih ini, dan pada saat yang sama dia merasa sedikit kasihan. Saudara Ye, Akademi Angin Biru sangat besar. Kamu pasti belum familiar dengannya saat pertama kali datang ke sini. Bagaimana kalau aku menerimamu? Petik 2. Oke, terima kasih. Mereka berjalan ke akademi bersama. Pergilah, dia bertanya sambil berjalan, kakak senior Chu barusan, apakah dia terkenal di Akademi Blue Wind? Bab 1803, 10.000 musuh. Jiang Fangzu berkata, tentu saja dia terkenal. Di seluruh Akademi Blue Wind, tidak ada yang tahu tentang Chu Lingqi, yang berada di peringkat ketiga dari 10 wanita cantik. Anda baru saja tiba. Selama Anda tinggal di Akademi Blue Wind selama dalam beberapa hari, kamu pasti akan mengenal kakak senior Chu. 10 wanita cantik peringkat ketiga. Bufan menunjukkan senyuman yang menarik. Benar saja, dimanapun ada orang, di situ ada peringkat kecantikan. Hal yang sama terjadi di universitas saya saat itu, dan hal yang sama terjadi di benua Kunlun. Ya, kakak senior Chu adalah seorang siswa di halaman dalam. Dia berada di peringkat ke-47 di peringkat surgawi. Dia berada di peringkat ketiga dari 10 wanita cantik. Dia adalah dewi di hati siswa laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ekspresi lain di wajahnya. Ekspresi iri dan pemujaan. Ye Bufan bertanya, siapa kecantikan peringkat nomor 1? Saudara Ye, kamu benar-benar baru di sini, kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Jiang Fangzu berkata dengan penuh semangat, kecantikan peringkat nomor 1 adalah seluruh Akademi Changfeng jenius seni bela diri terbaik yang diakui, kakak senior Lu Suemanlu. Harus dikatakan bahwa Tuhan sangat baik padanya. Dia tidak hanya memberinya bakat seni bela diri yang bagus, tetapi juga memberinya penampilan yang begitu bagus. Petik 2. Ye Bufan tercengang dia hanya mengobrol dan bertanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka orang nomor 1 adalah Lu Sueman. Menurut Luo Yudi, sekarang dia telah memasuki tahap pemurnian void, Lu Sueman sudah menjadi nomor 1 di daftar surgawi, dan sekarang dia menjadi nomor 1 di antara 10 wanita cantik teratas nama sekaligus. Jiang Fangzu tidak tahu apa yang dia pikirkan dan terus berbicara. Tempat pertama senior Lu diakui oleh seluruh akademi,
dan dia adalah dewi di hati semua siswa laki-laki. Selama bertahun-tahun, senior Lu tidak punya pacar. Itu karena tidak ada yang layak untuknya, meskipun ada pelamar yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Tapi tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Beberapa orang mengatakan bahwa jika suatu hari, seorang pria benar-benar menaklukkan kakak senior Lu, dia akan menjadi musuh seluruh akademi, akan menjadi musuh 10.000 orang. Tanda seru. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam. Dia sudah menjadi musuh publik seluruh akademi bahkan sebelum dia melangkah melewati gerbang. Sepertinya dia harus tetap bersikap rendah hati dan tidak boleh membocorkan identitas ini. Dia dengan cepat mengubah topik dan berkata, "Kamu terlalu berpengetahuan. Kamu sepertinya tahu lebih banyak daripada siswa di akademi." Berbicara tentang ini, Jiang Fangzhu menghela nafas lagi, mampu masuk akademi Blue Wind, bukan hanya milikku, mimpi juga merupakan dambaan kami sekeluarga. Jadi setiap saya gagal dalam penilaian, saya masih harus tinggal di sini beberapa hari untuk merasakan suasana kampus sehingga memotivasi diri saya untuk terus berlatih keras, jadi tentu saja saya tahu informasi lebih lanjut. Ye Bufan bertanya lagi, bukankah standar penerimaan Blue Wind College untuk periode pembangunan yayasan? Kamu tersingkir berkali-kali. Petik 2. Saudara Ye, Anda hanya tahu bahwa standarnya adalah periode dasar, tetapi Anda tidak mengetahui situasi seluruh akademi. Jiang Fangzhu berbicara lagi, kekuatan siswa akademi Blue Wind umumnya dibagi menjadi 3 tingkatan, dan anggota Tianban Academy dalam umumnya diubah. Tahap ilahi, tahap jiwa baru lahir untuk pengadilan menengah, dan tahap inti emas untuk pengadilan luar. Kenyataannya hampir seperti ini. Adapun tahap pembangunan pondasi yang disebutkan oleh akademi hanya tentang budidaya, lalu ada ujian tempur yang sebenarnya. Jika budidaya hanya dalam masa pembangunan pondasi, pasti akan gagal pada ujian kedua, jadi masih sia-sia. Beginilah kegagalan saya selama ini. Untungnya, saya telah mencapai ramuan emas kali ini, seharusnya ada peluang besar untuk lulus penilaian. Ye Bufan bertanya, apa metode penilaian untuk pertarungan sebenarnya? Pertempuran sebenarnya melibatkan pertarungan melawan senior dari halaman luar. Kadang-kadang, senior dari halaman tengah akan muncul. Sedangkan yang dari halaman dalam, saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Baru pasti tidak ada peluang untuk menang dalam pertarungan antara siswa dan senior. Mereka hanya ingin dapat mendukung beberapa gerakan lagi, yang biasanya dibatasi hingga 10 gerakan akan membuat penilaian apakah mereka memenuhi syarat berdasarkan kinerja spesifiknya. Ye Bufan mengangguk lagi. Dengan Jiang Fangzhu sebagai orang yang tahu segalanya, dia dapat memahami banyak situasi di sekitarnya sebelumnya, sehingga menghemat banyak masalah. Di bawah kepemimpinan Jiang Fangzhu, kedua orang itu segera pergi ke kantor pendaftaran untuk mendaftar. Penilaian hari ini dibagi menjadi 200 kelompok, dengan masing-masing kelompok berjumlah 50 orang. 2 orang terdaftar dalam urutan yang sama dan ditugaskan ke kelompok 156. Seperti yang dikatakan Jiang Fangzhu sebelumnya, penilaian dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah ujian kultivasi dan usia. Saat mereka sampai di tempat penilaian, anggota lainnya sudah tiba. Instruktur yang bertanggung jawab di sini adalah seorang lelaki tua yang agung, berdiri di depan sebuah tablet batu setinggi orang dewasa. Guan Dechun, instruktur Blue Wind Academy, bertanggung jawab atas penilaian Anda hari ini. Tingkat pertama adalah tes kekuatan spiritual. Saya tegaskan bahwa semua siswa yang berpartisipasi dalam ujian tidak boleh berusia lebih dari 18 tahun pada tahap dasar dan berusia 20 tahun dalam tahap ramuan emas. Berusia bertahun-tahun, tahap jiwa baru lahir tidak boleh melebihi usia 22 tahun di sini. Guan Dechun mengumumkan peraturan Blue Wind Academy dengan sangat formal. Hal semacam ini diulangi berkali-kali setiap tahun, namun masih banyak orang yang tidak mematuhi peraturan. Orang selalu suka mengambil risiko. Beberapa orang tidak memenuhi standar, tetapi mereka tetap ingin mencoba peruntungan. Jiang Fangzhu berbisik, Saudara Ye, itu adalah tablet kekuatan spiritual untuk menguji kultivasi Anda. Kelihatannya biasa saja, tetapi memiliki formasi yang sangat canggih. Selama energi sejati dilepaskan, usia Anda dapat segera diukur.
dan kultivasi. Petik 2. Oh, Ye Bufan mengangguk, diam-diam memuji desain indah dari tablet batu ini. Setiap dunia memiliki arah penelitiannya masing-masing. Sebelumnya di bumi, manusia memfokuskan energinya pada teknologi, dan tidak mengherankan jika benua Kunlun, tempat seni bela diri dihormati, akan merancang monumen kekuatan spiritual yang begitu indah. Guan Decun melanjutkan, sekarang penilaian putaran pertama telah resmi dimulai. Siapapun nama yang saya panggil, saya akan melangkah maju dan meletakkan tangan saya di tablet pengukur jiwa, dan kemudian melepaskan energi saya. Dia berteriak dengan keras, yang pertama, Li Chunyang. Saudara Ye, tunggu sebentar, Anda tidak boleh menahan apapun dan melepaskan semua senki Anda, jika tidak, Anda mungkin tersingkir jika Anda tidak hati-hati. Ye Bufan pengalamannya tersingkir berkali-kali. Meskipun dia tidak menanyakan tentang tingkat kultivasi pihak lain, menurutnya pakaian pihak lain itu biasa saja dan dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Tidak ada sumber daya budidaya di dunia ini, jadi tingkat kultivasinya secara alami tidak tinggi. Dia telah menghabiskan seluruh uangnya untuk mencapai tahap ramuan emas, dan pihak lain mungkin hanya dalam tahap pembangunan fondasi. Dia adalah orang yang baik hati dan tidak ingin menyentuh titik sakit orang lain, jadi dia tidak bertanya apapun. Ye Bufan secara alami mengetahui niatnya dan tidak mengungkapkannya. Pada saat ini, Li Chunyang, yang namanya dipanggil, telah tiba di depan tablet batu dengan ekspresi gugup di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menekankan tangannya yang gemetar pada tablet batu di depannya, dan kemudian dengan putus asa menstimulasi energi sebenarnya dalam tubuhnya. Bab 1804 penilaian dimulai. Ada kilatan cahaya pada prasasti penguji jiwa, menandakan bahwa ujian telah selesai, dan kemudian sederet kata muncul di prasasti tersebut. Usia 17 tahun, pelatihan Ki tingkat 9, gagal. Setelah melihat hasilnya, Guan Decun berkata dengan lantang, gagal, selanjutnya. Melihat hasilnya, Li Chunyang tiba-tiba panik dan berkata, mentor, tolong, saya hanya kekurangan sedikit. Mungkin saya akan menerobos ke tahap pembangunan fondasi besok. Tolong beri saya kesempatan. Saya pasti akan mengingat kebaikan besar mentor. Petik 2. Tidak memenuhi syarat adalah tanda kegagalan memenuhi syarat, silakan segera berhenti. Ekspresi Guan Decun dingin dan tanpa emosi. Guru, tolong, saya satu-satunya harapan keluarga kami. Hanya Anda yang bisa membuat saya menyetujui persyaratan apapun. Li Chunyang sangat cemas hingga dia hampir menangis. Ekspresi Guan Decun menjadi gelap, berhenti bicara omong kosong dan cepat mundur, atau aku akan membatalkan kualifikasimu untuk tahun depan. Ini, Li Chunyang tidak berani berkata apa-apa lagi dan hanya bisa pergi dari sini dengan ekspresi kecewa wajahnya. Kemudian siswa kedua naik untuk ujian, dan segera hasil ujiannya ditampilkan di tablet batu. Pembangunan pondasi tahap tengah, umur 19 tahun, tidak memenuhi syarat. Meskipun budidaya orang ini telah mencapai tahap pembangunan pondasi, namun usianya melebihi standar, ia tetap tidak memenuhi syarat. Setelah belajar dari masa lalu, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan meninggalkan tempat kejadian dengan sedih. Para siswa muda ini datang dari seluruh kerajaan Tianfeng, dan banyak dari mereka datang dengan impian seluruh keluarga mereka. Anda dapat membayangkan tekanan berat di pundak mereka. Jika kamu bisa menjadi salah satu murid Akademi Blue Wind, maka kamu pasti akan menjadi leluhur yang mulia. Namun tidak mungkin, kenyataannya seperti ini, jika tidak ada dukungan sekte dan keluarga yang kuat di belakangnya, maka generasi muda akan sulit mencapai apapun saat ini, apalagi memasuki tahap pembangunan pondasi. Kemudian siswa ketiga naik ke atas panggung, namun hasilnya masih belum memenuhi syarat. Baru setelah siswa keempat naik ke panggung, situasinya terbuka. Tablet penguji jiwa menunjukkan, usia 18 tahun, masa puncak pembangunan pondasi, memenuhi syarat. Penuh dengan kegembiraan, yang berarti di akhirnya kita bisa melanjutkan ke putaran pengujian berikutnya. Jiang Fangzu memandangnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia seperti ini sebelumnya. Setelah melewati level pertama, dia menemukan bahwa level kedua adalah neraka. Ye Bufan berkata,
mengapa begitu banyak orang datang ke sini untuk menguji meskipun mereka tahu bahwa kultivasi mereka tidak cukup? Bukankah ini menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri? Jiang Fangzu berkata, prasasti penguji jiwa ini sangat mahal, dan orang biasa tidak dapat menemukannya untuk menguji diri mereka sendiri. Begitu banyak orang yang tidak tahu seperti apa kultivasi mereka, dan begitu mereka mendekat, mereka akan memiliki secercah harapan, berpikir bahwa mereka dapat mencobanya, dan di sanalah masih sedikit orang yang bisa melewatinya. Kedua orang itu berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Ye Bufan mengamati bahwa tingkat kelulusan tes ini sekitar 50%. Tetapi bahkan jika mereka lulus ujian, sebagian besar dari orang-orang itu berada dalam tahap pembangunan fondasi, dan kadang-kadang beberapa orang yang berada dalam tahap ramuan emas sudah jarang. Tampaknya meskipun benua Kunlun memiliki energi spiritual yang cukup, namun budidaya juga sangat sulit bagi orang biasa. Di depannya ada seorang pemuda berpakaian warna-warni, berusia sekitar 20 tahun, dengan ekspresi sangat bangga. Ada juga seorang pelayan yang menyanjung melayani di sampingnya sambil memegang berbagai buah-buahan dan makanan ringan di tangannya, yang membuat orang tahu bahwa dia berasal dari keluarga terkenal. Melihat siswa di depan gagal lulus banyak ujian, pemuda berpakaian Tionghoa berkata dengan tidak puas, orang-orang ini benar-benar tidak berguna. Mengapa mereka datang ke sini untuk menguji ketika mereka tahu mereka tidak bisa melakukannya? Bukankah ini menyia-nyiakan waktuku? Pelayan itu berkata dengan nada menyanjung, Tuan, Anda adalah seorang jenius seni bela diri yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Bukankah mereka tidak berguna dibandingkan dengan Anda? Pemuda berpakaian bagus itu mengerutkan kening, mereka adalah sekelompok orang udik. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk bersaing dengan tuan muda ini? Lalu, memang benar saya mengatakan hal yang salah. Pelayan itu tersenyum, menamparkan pipinya, dan berkata, Anda akan naik ke panggung sendiri nanti, lalu mereka akan tahu betapa jeniusnya seni bela diri itu. Pemuda berseragam itu mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, inilah kebenarannya. Saya akan membiarkan mereka membuka mata ketika saatnya tiba. Kedua orang itu berdiri di depan Ye Bufan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pemuda berseragam itu. Aura di tubuhnya tidak buruk. Kuat, telah mencapai alam kesempurnaan agung ramuan emas. Hanya saja aura ini tidak kental, mencolok, dan jelas dibuat oleh keluarga besar dengan menggunakan ramuan. Tampaknya generasi kedua yang kaya dapat ditemukan di mana saja, di bumi, dan juga di negeri ajaib Kunlun. Hanya saja sebagian besar dari orang-orang seperti itu hanyalah sekelompok pecundang, dan hanya segelintir orang yang dapat secara efektif menggunakan kekuatan keluarga mereka untuk menjadi elit sejati. Segera, Guan Decun berteriak pada absensi, selanjutnya, Dong Chao No. 35. Ini dia datang. Pemuda berpakaian Cina itu setuju, berjalan ke prasasti pengukur jiwa, dan meletakkan tangannya di atas prasasti itu. Setelah beberapa saat energi yang menyebalkan, sederet kata-kata kecil muncul di tablet batu, umur 20 tahun, budidaya ramuan emas Dzogchen, memenuhi syarat. Ya Tuhan, ternyata itu ramuan emas Dzogchen, sungguh luar biasa. Saya ini baru tahap awal pembangunan pondasi, dan ini jauh lebih buruk daripada yang lain. Anda tidak melihat siapa orang itu? Dia adalah putra tertua dari keluarga Dong Chao seperti kita dibandingkan dengan dia. Bisa dimakan seperti jelly beans. Melihat hasil ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. Melihat Dong Chao di depan monumen batu, mereka semua menatap dengan iri dan cemburu. Guan Decun mengangguk puas, ya, dia adalah bakat yang menjanjikan. Jika kamu berlatih keras selama 1 atau 2 tahun, kamu akan bisa masuk akademi menengah. Dong Chao Yue sangat bangga hingga dagunya hampir terangkat ke langit setelahnya dipuji oleh instrukturnya, dan kemudian berjalan kembali dengan langkah tidak mengakui kerabatnya. Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Anda benar-benar jenius seni bela diri. Pelayan itu segera menyapanya dengan datar, pertama-tama memberikan handuk di tangannya, lalu menawari saya buah-buahan dan makanan ringan. Dong Chao berkata dengan bangga, bukankah ini tidak masuk akal? Saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melampaui tuan muda ini dalam ujian hari ini. Yang lain, siswa di sebelahnya berkata,
Meskipun dia sangat tidak puas dengan percakapan antara tuan dan pelayan, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Dia berasal dari keluarga kaya dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Ye Bufan sangat meremehkan. Pemuda kaya seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Jiang Fangzu di sebelahnya sangat gugup sehingga dia tidak peduli sama sekali pada Dong Chao. Saudaraku Ye, aku selanjutnya, apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Ye Bufan tersenyum tipis, kamu sudah berada di tahap inti emas, jadi apa yang kamu takutkan? Selain itu, ini hanyalah ujian kekuatan spiritual, tidak ada masalah bagimu sama sekali. Ya, kamu benar, tidak ada masalah di tingkat pertama. Jika ada masalah, itu akan menjadi tingkat kedua. Ye Bufan menepuk pundaknya, jangan gugup, kamu pasti bisa. Terus berteriak, selanjutnya, no. 36 Jiang Fangzu ayo. Bab 1805 Pengujian Putaran Pertama. Saudaraku Ye, aku pergi. Jiang Fangzu menyapa, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan menuju monumen batu. Segera hasilnya ditampilkan pada prasasti pengujian jiwa, usia 20 tahun, tahap awal budidaya ramuan emas, memenuhi syarat. Meskipun dia sudah menebak hasilnya, Jiang Fangzu berlari kembali dengan sangat bersemangat dan berkata dengan gembira, Saudara Ye, aku lulus. Dong Chao mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu hanya orang udik di tahap awal inti emas. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Berkata, itu benar, tingkat kultivasi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tuan muda kita. Jiang Fangzu mendengar kata-kata kedua orang itu dengan jelas, dan meskipun dia tidak bahagia, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tahap awal dari ramuan emas sudah menjadi batasnya saat ini. Dalam hal budidaya, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan ramuan emas Dzogchen orang lain. Berbalik, dia mulai bersorak untuk Ye Bufan, Saudara Ye, jangan gugup, kamu pasti bisa melakukannya. Selanjutnya, Ye Bufan no. 37. Saat ini, suara Guan Decun datang dari depan, dan Ye Bufan tersenyum tipis. Dia mengerutkan kening. Entah kenapa, dia merasa ada sedikit permusuhan ketika instruktur membaca namanya. Mungkin itu kesalahpahaman saya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya saya datang ke Blue Wind Academy dan saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya, apalagi memiliki kebencian. Dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran itu dan melangkah maju. Begitu Ye Bufan naik ke atas panggung, pelayan di sebelahnya berkata dengan nada meremehkan, Tuan, menurut saya orang ini jelas tidak baik. Saya khawatir dia bahkan tidak memiliki panggung pembangunan fondasi. Bibir dan berkata, kamu memiliki penglihatan yang bagus, hanya seorang pria kecil. Seorang udik dari negara setempat yang telah kehilangan semua uangnya dan tidak mampu membeli ramuan untuk budidaya ditakdirkan untuk keluar. Orang ini dengan bangga meremehkan orang lain dan mempromosikan dirinya sendiri, menunjukkan keunggulannya sebagai pemuda dari keluarga kaya. Namun di tengah pembicaraan, dia tiba-tiba berhenti seolah lehernya tersangkut. Pada saat ini, hasil tes telah muncul di tablet pengujian jiwa, usia 21 tahun. Kultivasi dalam tahap awal jiwa baru lahir, luar biasa. Semua orang yang hadir terkejut sudah sempurna. Semua orang sangat iri. Tidak ada yang mengira bahwa pemuda rendah hati di depannya ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan bahkan mencapai tahap awal Naschen Sol. Ya Tuhan, kupikir Dong Chao sudah sangat kuat, tapi aku tidak menyangka pemuda ini menjadi lebih kuat lagi. Ada perbedaan besar antara ramuan emas Dzogchen dan tahap awal Yuanying. Mereka adalah dua alam yang benar-benar berbeda. Petik 2. Apakah ini perlu dikatakan? Tidakkah kamu melihat bahwa tablet tes jiwa semuanya menunjukkan keunggulan? Dong Chao baru saja memenuhi syarat sebelumnya. Semua orang membicarakannya sebentar, melihat pada Ye Bufan dengan penuh kekaguman. Dalam sekejap, Dong Chao baru saja lulus ujian. Jiang Fangzu terkejut pada awalnya, lalu menggosok matanya dengan kuat untuk memastikan dia melihatnya dengan benar, dan tiba-tiba melompat dengan semangat. Kakak Ye hebat. Dia sangat bahagia untuk Ye Bufan. Dia tidak menyangka bahwa teman yang baru saja dia jalin akan menjadi begitu luar biasa.
Di sebelahnya, mata Dong Chao melebar, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan, yang mengenakan pakaian biasa, jauh lebih baik darinya. Terlebih lagi, pelayannya, tetapi reaksinya masih sangat cepat, dan dia segera berkata dengan nada menyanjung, "Tuan, Anda tidak perlu khawatir, pasti ada kesalahan pada tablet pengukur jiwa." Jawabnya seketika, lalu berkata, "Tidak salah. Pasti ada yang salah dengan monumen spiritual itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang udik dari tempat kecil bisa lebih kuat dari tuan muda ini?" Pelayan itu berkata dengan kooperatif, "Ya, tapi Don jangan khawatir, bukankah ini level pertama? Tunggu, selama pertarungan sebenarnya di level kedua, anak itu akan mengungkapkan warna aslinya dalam sekejap, dan dia pasti akan dikalahkan seperti anjing." Guan Dechun yang memimpin tes juga sedikit terkejut, dia jelas tidak menyangka hasil tes tahap awal Nas Chen Sol akan muncul. Namun, sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, "Kultivasi itu bagus, tetapi sebagai seorang kultivator, kultivasi saja tidak cukup. Itu juga tergantung pada kemampuan bertarung yang sebenarnya. Saya harap Anda bisa melewati level kedua. Saat ini, Ye Bufan saya telah memutuskan bahwa perasaan saya sebelumnya tidak salah. Tapi dia tidak terlalu memperhatikannya, dia punya banyak musuh, dan tidak ada yang kurang dari ini." Dia mengabaikan Guan Dechun dan berjalan menuju posisinya. "Saudara Ye, kamu benar-benar luar biasa." Jiang Fangzu menyambutnya dengan penuh semangat. "Saudara Ye, kamu sangat rendah hati. Kamu bahkan tidak mengatakan apapun pada tahap awal Yuan Ying. Tidak seperti beberapa orang, seorang ahli ramuan emas sempurna sekali untuk dipamerkan." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Dong Chao. Dong Chao tiba-tiba menjadi marah dan berkata tidak puas, "Nak, siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang tahu siapa yang kamu bicarakan? Itu hanya biksu ramuan emas. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudaraku Ye?" Ketidakpuasan yang terpendam seketika, dia tidak berbicara sebelumnya karena budidayanya tidak cukup, tetapi sekarang saudara Ye adalah biksu tahap jiwa yang baru lahir dan jauh lebih kuat dari pihak lain. Dong Chao sangat marah hingga matanya menyala-nyala. "Nak, tunggu saja saya. Instruktur baru saja mengatakan bahwa kultivasi saja tidak ada gunanya. Yang paling penting adalah kekuatan tempur. Saya tidak percaya dia bisa melewati yang kedua tingkat. Kamu terlalu banyak berpikir. Saudara Ye adalah biksu tahap Yuanying. Dia akan memasuki halaman tengah di masa depan. Bagaimana dia bisa lulus ujian halaman luar?" Jiang Fangzu sekarang berbicara dengan percaya diri, seolah-olah dia telah mencapai tahap Yuanying. Sama seperti dirinya. Pelayan itu buru-buru keluar dan berkata, "Tuan, jangan marah pada orang udik yang sombong ini. Jika kamu terlalu marah, kamu tidak akan bisa menyinggung perasaan mereka. Mereka akan tahu betapa kuatnya mereka setelah beberapa saat." Chao mendengus lagi dan menatap kedua pria itu dengan mata jahat, "Tunggu saja aku." Petik 2. Ye Bufan sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia memandang Jiang Fangzu dan berkata, "Apakah kamu tidak takut orang itu akan membalas dendam padamu?" "Tidak, Akademi Blue Wind melarang perkelahian pribadi antar siswa. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dariku, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kalau tidak dia akan dikeluarkan dari akademi akan meninggalkan kota Tianfeng dan tidak pernah kembali lagi, apalagi takut padanya." Pada akhirnya, Jiang Fangzu tampak kesepian lagi. Dia sekarang menjadi harapan putus asa keluarganya. Jika dia gagal, dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya kembali dan menghadapi bangsanya sendiri. Ye Bufan berkata, "Jangan khawatir, kamu pasti bisa melakukannya." Tes berikutnya berlanjut, dan tidak hanya tahap jiwa yang baru lahir tidak muncul, bahkan kesempurnaan agung ramuan emas pun tidak muncul. Segera tes 50 orang selesai, dan 30 orang lainnya langsung tersingkir. Orang-orang ini awalnya tidak cukup kuat dan datang untuk mengikuti ujian dengan perasaan beruntung. Pada akhirnya, mereka hanya bisa keluar dengan sedih di bawah ambang batas Akademi Blue Wind yang terlalu tinggi. Guan Dechun berkata kepada 20 orang yang tersisa, "Selamat telah berhasil melewati level pertama, tetapi ini hanya setengah dari pertempuran.
Level kedua adalah kuncinya. Sebagai seorang kultivator, level kultivasi tidak langsung setara. Akademi Blue Wind adalah akademi paling berprestasi di Kekaisaran Tianfeng kita. Seorang siswa berprestasi tidak hanya harus memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, tetapi juga mampu mengerahkan kekuatan tempur yang maksimal hanya bisa dikatakan tidak berguna. Oke, sekarang pengujian pertarungan sebenarnya tingkat kedua dimulai.